Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Kali ini saya akan berbagi perihal floating dock ya. Khususnya yaitu kapasitas apung daripada floating dock. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita harus tahu secara praktis kemampuan daripada floating dock ini dengan cara-cara yang akan kita pelajari setelah ini. Kawan-kawan semua, nama floating dock itu adalah galangan kapal atau fasilitas galangan kapal yang digunakan dengan cara mengapungkan ponton ya, dan kemampuan mengapungkan ponton ini berapa ton. Mari kita lihat gambar satu ini ya. Mari kita lihat gambar satu ya. Sebelum kita floating dock itu pasti ada bagian yang kita kenal dengan floating dry dock. Ini adalah seluruh bagian ini kita disebut dengan floating dry dock. Di dalam floating dry dock atau floating dock ini ada satu area yang digunakan untuk menaikkan kapal ya. Biasanya ini dikenal dengan daerah yang untuk mengangkat kapal. Biasanya ditempatkan keel block di sini, kiri kanannya ditempatkan stop block ya. Nah, ini tidak ada beban sehingga draft itu akan ketahuan ya. Draft yang tanpa beban ya itu berapa ya. Dengan catatan semua cairan atau air yang ada di dalam setiap tangki itu dikuras ya. Dikuras habis, di mana tidak boleh menggunakan pompa portable, menggunakan pompa milik floating dock itu sendiri ya. Nah, begitu kita tahu berapa ketinggiannya ini, ketinggian yang ada di dalam tangki ini, kemudian tanpa beban berapa draftnya, ini adalah draft minimum. Artinya kalau kita tahu draft ini berarti displacement floating dock ini ketahuan. Ini adalah berat daripada floating dock. Lalu kita lihat gambar 2 di mana dikasih beban ya. Katakan beban 5.000 ton ya. 5.000 ton, ternyata draftnya meningkat ya. Draftnya tadi meningkat dari tadinya di sini meningkat, jadi ada perbedaan draft. Khusus untuk floating dock ini freeboard ya, freeboard itu dari garis ini sampai ditetapkannya freeboard oleh kelas itu minimum adalah 12 inci atau sekitar 30 cm. Jadi tidak boleh lebih kecil daripada 30 cm. Nah, setelah kita kasih beban terus, beban naik, maka beban maksimum yang ada di dalam floating dock ini
disebut kapasitas angkut atau kapasitas angkat dari floating dock. Jadi kalau kita ingin mengetahui, maka kapasitas apung floating dock dihitung dengan cara mengurangkan displacement pada posisi draft minimum tanpa ada muatan dikurangi dengan displacement floating dock saat beroperasi, diisi dengan kapal berapa ton beratnya. Kalau kita perhatikan kembali, ini adalah tanpa muatan dan ini dengan muatan. Ya, itu cara mengetahui kapasitas angkat daripada floating dock. Saya jelaskan lebih detail bahwa draft minimum diukur setelah memompa air balas sebanyak mungkin keluar dari tangki dengan menggunakan pompa balas utama atau main pump. Jadi floating dock ini ada pompa balasnya, digunakan untuk mengeluarkan seluruh isi tangki ke luar daripada tangki floating dock sebanyak mungkin. Nanti akan ketemu draft minimum. Lalu, yang perlu menjadi catatan kita, pemompaan tadi atau pengurasan dengan pompa itu, dengan menggunakan pompa floating dock, itu diperbolehkan. Cuman yang tidak diperbolehkan dalam perhitungan kapasitas ini, yaitu menggunakan pompa portable. Ya, tidak boleh digunakan untuk membuang sisa air balas yang tidak dapat dibuang oleh sistem balas utama. Jadi biarkan tanpa menggunakan portable, itu adalah kapasitas daripada floating dock. Kalau ada floating dock menggunakan pompa portable, artinya belum bisa digunakan untuk menghitung kapasitas angkat daripada floating dock. Draft operasi. Apa beda draft minimum dan draft operasi? Draft operasi itu dihitung dengan mengurangkan freeboard yang beroperasi dari kedalaman ponton di lokasi pengukuran freeboard. Ya, itu adalah draft operasi. Draft operasi diukur seperti gambar 2 ini. Ada catatan lagi dari kami bahwa freeboard operasi harus minimal 12 inci. Nah, kita sekarang tahu bagaimana cara menghitung kapasitas daripada floating dock yang seringkali kita lihat di galangan kapal. Demikian, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.